amanah itu semua akan ditanya. Kalau dalam bahasa Islam, la imana la amanah dalam. Orang itu nggak bisa dianggap beriman kalau dia nggak amanah. Ya, jadi hati-hati, kita sama-sama kami yang teman-teman yang mana tadi dari Takaful ya, dari head office tadi Pak Sakti Indrajaya ya. Di situ Pak Doni ada di sini, sama tadi yang ganteng tadi, Pak Fandi. Nah ini dari Takaful keluarga semua. Dan saya di Dewan Syariah, saya di Majelis Ulama Indonesia, kita sama-sama. Kalau ibu dari jadi peserta kita ada yang sesuatu ya Ustaz, ini nggak boleh Ustaz, sampaikan saja. Kenapa? Karena ini amanah. Takaful itu saling membantu kalau ada musibah, tapi sesuai dengan perjanjian yang ada. Ya. Maka ya Bapak Ibu harus paham juga dengan kondisinya. Karena ada kaidah wal muslimuna ala syurutihim. Orang Islam, orang itu terikat dengan apa? Syarat dan ketentuan yang disepakati. Jadi kalau ada kesepakatan di polis, ternyata tidak comply, feel free sampaikan. Karena itu adalah responsibility dari DPS juga sebagai pengawas, penanggung jawab. Mungkin ini sekilas yang bisa saya sampaikan karena waktu juga, dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mau sharing kita silakan. Silakan Ibu. Dari mana? Saya minta yang bertanya kasih hadiah dong. Saya langsung tembak ini. Nanya dapat hadiah. Makasih ya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya memang dulu pernah ikut asuransi profesional. Alhamdulillah setelah kami hijrah, kami meninggalkan semua yang berkaitan dengan bau-bau riba, termasuk hubungan dengan bank dan termasuk asuransi. Nah ini kami dikenalkan oleh saudari kami tentang takaful ini. Takaful ini. Dan ini yang membuat saya masih belum berani untuk join. Mungkin malam ini saya pengen bertanya tentang secara fikihnya, termasuk dengan tadi menyampaikan urutannya, kemudian perbedaannya dan sebagainya itu. Yang membuat kami adalah ini kan perputaran uangnya ini kan mohon maaf bisa semua asuransi perbankan di negara Indonesia ini kan semua masuk ke dalam mohon maaf perputaran keuangan yang jadi satu gitu nih. Nah itu kalau istilahnya itu dalam satu tempat dengan wadah yang sama, meskipun kita dalam pintu yang syariah, pintu profesional atau dalam satu wadah yang diputar dengan perputaran yang sama, apakah itu masih murni istilah itu kesyariatannya, termasuk dalam hal mohon maaf ada campur tangan riba juga di dalamnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wah iya, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan dong. Karena yang bertanya ini sudah mengaji kayaknya. Maka saya sampaikan dengan ngaji juga. Ada dalam kaitannya malah yudraku dulu la yudraku. Kalau kita nggak bisa maksimal semuanya, bukan berarti tinggalkan semuanya. So do as you can, ya, do the best for yourself. Nah, yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau secara makro, memang BI yang menghandle semua, tidak lepas dari apa? Bunga ada. Tapi kita sudah membuat yang namanya sistem. Dan makanya KNKS itu next kalau istilah sekarang akan dibuat juga ya bangun wakaf. Tapi itu dalam proses sih. Tapi bukan berarti belum adanya secara makro seperti BI, posisi BI bukan berarti
tidak bisa melakukan sesuai dengan prinsip yang syariah. Sama seperti kita melakukan dalam ibadah. Tidak ada fasilitas masjid bukan berarti kita tidak sholat, ya. Jadi ketika kita ada solusi dengan prinsip syariah, maka kalau istilah dalam mengaji, daripada haram lebih baik makruh. Kalau memang bahasanya begitu, tapi di dalam kaidah ada solusi yang namanya dengan prinsip syariah. Kalau dulu asuransi menurut banyak ulama kontemporer, terutama di Indonesia dulunya masih bisa yang konven, tapi ketika banyaknya yang prinsip syariah, maka kaidahnya al-asya ila ittasa'at. Kalau sudah banyak yang solusi dengan prinsip syariah, maka yang nggak boleh tadi potensi bolehnya menjadi lebih sedikit. Maka kalau memang mau hijrah, jangan ditunda-tunda untuk menunggu yang lebih besar bisa memanfaatkan. Lakukan untuk diri kita, ya. Semaksimal mungkin apabila kita ingin hijrah dengan prinsip syariah, la terakhir, jangan ditunda. Kenapa? Karena kalau bicara harta, kalau ini bahasa Islam, pertanyaannya dua, min aina, dari mana itu harta, wa fima, dan digunakan untuk apa? Maka itu dengan ada solusi, mau itu bank syariah, mau itu pasar modal syariah, mau itu leasing syariah, mau itu asuransi syariah, itu sudah ada solusi, maka ikuti. Kita jangan sampai kita dalam Indonesia, di Indonesia ini nggak ada mufti sendiri itu enggak. Majelis Ulama Indonesia itu muftinya jama'i dari NU, Muhammadiyah, Irsyad, Persis, itu dikumpulkan. Maka di Majelis Ulama Indonesia. Nah, permasalahannya masyarakat kita kadang itu pengajian dengan satu orang menjadi mufti. Nah itu tidak berlaku kaidah hukumul hakim raf'ul khilaf, ya, yang mendapat otoritas untuk menentukan kebijakan itu, yaitu yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Silakan, ada lagi? Sudah terjawab belum, Bu? Insya Allah. Maka jangan ragu. Ya, kenapa? Karena keraguan itu datang dari syaitan. Jangan ragu-ragu. Kalau mau bismillah. Untuk anak, untuk keluarga, bukan untuk karena kata saya. Saya hanya menyampaikan takaful saling membantu sesama. Kalau memang ada sesuatu you need to confirm, just tell us. I just wondering for one question. Okay, please. If you don't mind, I'm asking you one more question. Issue about yang this system. Karena satu yang buat saya masih rasa pertanyaan lagi di Ustaz Afan, saya bertanya, kalau dari tadi yang pertama sudah terjawab. Kalau memang kita tidak bisa keluar dari sistem ini, karena memang sudah ada sistem, kita sudah maksimal untuk membuka pintu syariah. Itu yang sudah saya pegang. Pertanyaan pertama. Yang kedua ini yang masih saya buat belum berat, masih kayak saya kurang berbagi lah Ustaz ya. Ini kalau saya belajar dari, karena saya masih belajar saya bertanya dengan ahli ilmunya dulu. Kalau dilihat dari sejarah, semuanya kita tuh belajar dari gak hanya sejarah Quran, hadis, tapi ada sirahnya. Saya pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang sahabat yang mempunyai sistem pengumpulan uang. Kalau nggak salah, kita mau dikoreksi. Jadi seorang sahabat ini mengumpulkan seorang saudagar yang memiliki dipercaya amanah, kemudian dipercaya oleh beberapa masyarakat untuk mengumpulkan uangnya, menitipkan uangnya. Kemudian dititipkanlah uang itu pada beliau, dikelola dan dibagi hasil. Nah suatu ketika sahabat itu wafat gitu loh, yang menerima uang, yang mengelola uang itu wafat, sehingga meninggalkan banyak utang untuk anak yang ditinggalkan. Nah apakah
sistem yang beliau waktu masih awal-awal itu seperti itu, kemudian diadopsi oleh para ahli ilmu termasuk MUI ini dengan beberapa banyak pertimbangan berdasarkan ilmu jelasnya. Apakah ada salah satu kisah yang bisa menjadikan dasar untuk terciptanya asuransi syariah ini, Ustaz? Itu aja. Jazakallahu khairan. Wah iya, sama ya, give applause. Ya. Saya langsung jawab dengan hadis Sahih Bukhari, Inna Ash'ari ila al-Malu al-Masri al-Fata'ahu iyani fil Madinah jama'u ma kana 'indahu fi thawbin wahid bis-sawiyah. Ini hadis yang dipakai oleh ulama kontemporer bicara tentang manajemen risiko. Sesungguhnya kaum Ash'ari itu kaum sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Yaitu kalau di Indonesia itu kayak kalau Medan ada Hasibuan, ada marga ya Bapak. Terima kasih Bapak. Marga ya. Nah, marga Ash'ari ini mereka punya habit apa? Kalau di antara mereka ada yang jadi janda karena operasi kan, ataupun ada yang mana itu meninggal, maka mereka kumpulin dana sama-sama di Saudi, dan ini